teman-teman, selamat pagi. Ini matahari belum terbit. Aku sudah ada di stasiun Purwokerto sekitar jam 5 kurang 15 menit. Dan hari ini, tanggal 18 September, akan dilakukan launching rangkaian baru kereta api Logawa rute Purwokerto Jember. Rangkaian baru ini adalah rangkaian ekonomi stainless new generation, yang dimana kereta api Logawa ini mendapatkan bagian kedua untuk full ekonomi. Sekarang kereta api Logawa full ekonomi ya, bukan kelas campuran lagi. Sebelumnya kan ekonomi dan bisnis. Nah, seperti apa untuk perjalanan perdana kali ini kereta api Logawa stainless new generation dari stasiun Purwokerto untuk keberangkatan perdana? Tonton saja video ini sampai selesai. Stasiun Purwokerto, stasiun terpusat di daerah operasi 5. Nah, di sini adalah ruang masuk yang lama. Sekarang sudah nggak difungsikan lagi. Untuk ruang masuk barunya ada di atas sana. Jadi kita harus naik ini dulu, baru ke pintu masuknya. Di sini ada tugu lokomotif, jadi patokannya tugu lokomotif. Depan stasiun Purwokerto ada jalan untuk menuju ke pintu boardingnya di sana. Untuk di sini untuk ruang tunggu aja. Dan sudah tersedia di jalur 1 tuh kayaknya, rangkaian kereta api Logawa stainless new generation. Wah, sudah kelihatan nih rangkaian kereta api Logawa yang baru, yang mulai hari ini 18 September akan berangkat perdana. Kalau nggak salah tuh Logawa kan biasanya berangkat dari jalur 5 ya teman-teman. Sekarang jalur 1 tuh. Mungkin dispesialkan untuk hari ini aja ya. Setelah kita melewati apa ya ini, bisa dibilang jalan penyeberangan. Kalau bilang jembatan nggak melayang-melayang banget. Nah, ini tembusnya di parkiran motor. Dan di sanalah ruang tunggunya, ruang masuknya. Jadi kita masuk lewat sana, dan di sana tempat boardingnya juga. Nah, ini area masuknya. Di sini terdapat banyak ATM, ada Mandiri, Bank Jateng, BRI, dan BNI. Terus ke sebelah kanan sini ada loket untuk urusan tiket seperti pembatalan ataupun ubah jadwal, bahkan pembelian secara langsung. Untuk pemesanan nggak bisa ya sekarang, harus via online. Dan di pintu masuknya sini sudah tersedia mesin cetak. Jadi kalau teman-teman belum daftar face recognition bisa cetak di sini. Dan di sebelah kiri sini ada Tomoro Cafe dan gerai-gerai lainnya, tapi masih tutup jam segini. Enggak, semua 24 jam. Dan untuk pintu masuknya dari sana tuh, area masuk. Nah, ini pintu masuknya tersedia 2 gate face recognition kalau misalkan teman-teman udah daftar, dan juga boarding manual pakai identitas. Karena aku sudah daftar lewat sini aja. Oke. Setelah boarding kita langsung turun. Nah, ini sudah disediakan eskalator. Jadi enak nih. Oh, itu ada kereta berangkat tuh. Kereta api Kamandaka. Nah, di sini sudah tersedia ruang tunggu juga untuk menunggu menjelang keberangkatan kereta api di sini. Ini ada lokomotif CC 201 18 ini. Kereta apa ya? Oh, ternyata ini parcel teman-teman. Tuh ada bagasinya ya. Jam segini baru Purwokerto. Parcel dari Malang tujuan akhir Jakarta Pasar Senen. Ini bawa rangkaian stainless. Kirain tadi kereta penumpang biasa. Makanya kaget tuh, jam segini kereta apa? Ternyata bukan. Ini rangkaian Logawa sudah tersedia di jalur 1. Kita langsung masuk aja ya. Untuk paling belakang ini kereta pembangkit. Ya benar, menggunakan rangkaian stainless new generation. Dan aku duduk di ekonomi 8 nih. Sebenarnya pas lihat rangkaiannya kemarin tuh ekonomi 8 ini paling belakang, nggak ada pembangkit. Cuma ini baru dipindah nih pembangkitnya.
Oke, ini ekonomi 8 yang aku naiki. Mari kita masuk. Sebelum masuk ini ada tombol-tombol. Ini tombol-tombol pintu elektrik. Jadi pintunya ini diatur dari tombol, bukan dari manual lagi. Nah, mari kita masuk ya. Di sebelah sini ada toilet pria. Sudah pakai kloset duduk, wastafel kran. Oh ya, untuk toiletnya ini sudah ada foot washer ya, jadi untuk wudhu teman-teman yang muslim. Terus ada tempat sampah, jet shower, plusnya ada kaca juga, mantap. Dan ini toiletnya wangi. Dan untuk toilet wanitanya di sini. Oke, mari kita masuk. Dan ke arah kabinnya pun juga elektrik otomatis. Ini dia kursiku 15A. Inilah rangkaian terbaru kereta api Logawa rute Purwokerto Jember. Kursinya sudah searah semua, ala kelas eksekutif. Jarak antar kakinya ya lumayan lah untuk ukuran kereta kelas ekonomi. Di atas ini rak bagasi, lampu, TV, dan untuk konsep interiornya ini mirip kereta cepat Jakarta-Bandung atau kereta Cina lah. Karena memang spare partnya ini milik Cina juga, yaitu CRRC. Nah, di sini juga ada LED yang mengetahui stasiun perhentian, jam tiba di stasiunnya, kecepatan, suhu, posisi kita di ekonomi berapa. Terus ada indikator toilet, kalau hijau ini masih kosong. Ada TV juga, terus ada nomor sarana. Dan untuk stainless new generation ini diproduksi oleh PT Inka Madiun. Ada TV juga yang memuat informasi mengenai kondektur serta perhentian-perhentian juga. Nah, ini ya pintu otomatisnya. Mari kita coba, kita cek apakah ada yang mau lewat. Kayaknya nggak ada. Oke, tertutup. Mari kita coba buka lagi. Tinggal pencet aja sekarang. Nah, jadi buat teman-teman yang naik Logawa, sekarang keretanya sudah jadi mewah ya, mantap. Sekarang aku menuju ke depan untuk lihat lokomotifnya. Lokomotifnya adalah CC201 7713 di Pondok SDT atau Sidotopo, atau nomor lamanya CC201 18R. Nah, ini teman-teman yang menarik. Nah, dihias lokomotifnya dengan tulisan Logawa New Generation. Jadi ini benar-benar launching perdana kereta api Logawa dari Purwokerto dengan dihias seperti ini lokomotifnya. Ini dia tampak depan lokomotifnya, ada hiasan bunga, tulisan Logawa New Generation, bahkan bendera teman-teman, walaupun sekarang sudah September. Dan di belakangnya tuh backgroundnya cakep banget, Gunung Slamet. Wah, ini pas baru-baru terbitnya juga. Syahdu banget pagi ini Purwokerto. Ya, semoga selamat sampai tujuan. Lokomotif CC201 18R atau CC201 7713. Ya, walaupun dinasannya lokomotif ini sampai Surabaya aja, nggak sampai Jember, karena ada proses pertukaran akibat nggak boleh berjalan ujung panjang. Susunan rangkaian kereta api Logawa dimulai dari lokomotif, di belakangnya ada ekonomi 1, ekonomi 2, ekonomi 3, ekonomi 4, kereta makan, kemudian berurut ke belakang ekonomi 5, 6, 7, 8, dan paling belakang pembangkit. Nah, ini untuk kereta makannya beda sendiri ya warnanya, warna magenta atau liverynya kereta kelas eksekutif. Tuh, terlihat di sana, di dalam banyak kursi dan konsepnya mantep, mewah. Kalau yang ekonomi warnanya biru ya. Nah, seperti ini. Yang naik dari Purwokerto ini sudah lumayan banyak teman-teman, termasuk yang ingin coba-coba. Oke, kurang lebih 2 menit lagi kereta api Logawa akan segera diberangkatkan pada pukul 5.30. Nah, perjalanan kali ini aku full trip ya sampai Jember. Nanti tiba di stasiun Jember jam 18.35 atau memakan waktu kurang lebih 13 jam. Mantap. Oke, langsung naik yuk. Nah, ini
Pukul 5.30 tepat kereta api Logawa diberangkatkan dari stasiun Purwokerto. Di ekonomi 8 ini terisi beberapa penumpang, kebanyakan komunitas relvan dari Daop 5 ya. Kereta api Logawa sudah diberangkatkan dari stasiun Purwokerto. Nah, ini kondisinya selepas berangkat, AC-nya dingin dan masih terbilang halus ya, mungkin masih baru-barunya. Untuk review kursi yang aku duduki di 15AB, ini dapatnya kacanya full teman-teman, jadi nggak ada yang ke belakang ataupun ke depan, full di kursi 15 nih. Di sini juga ada tirai. Nah, kalau kaca-kaca lain tuh ada yang dibagi dua, bahkan ada yang dapat sekat seperti ini. Terus di sini ada gantungan nih. Nah, ada gantungan. Di bawah sini ada reclining seat untuk merebahkan kursi. Untuk kursinya ini ya untuk stainless new generation, agak keras, agak empuk setengah lah. Di tengah sini juga ada pemisah antar penumpang seperti ini. Terus di bawahnya sini nih yang menarik, ada port USB. Nah, seperti ini. Ada USB Type C dan Type E. Semisal teman-teman masih colokannya masih Type E, itu bisa colok di sini ataupun coloknya di situ aja pakai kepala chargeran. Ada dua di sini. Dan juga colokannya ini universal, jadi semua negara bisa memakainya. Modelnya seperti ini. Terus lanjut, ini di bawahnya sini ada untuk volume, pengaturan volume untuk headset atau headphone yang bisa dicolokin di sini juga untuk mendengarkan tayangan yang ada di TV. Cuma ini tayangannya kebetulan stylenya bukan dalam mode ini ya, mode headset. Dan di depan kursi sini ada kantung untuk menyimpan barang, botol dan sebagainya. Disediakan kresek untuk sampah juga. Untuk legroom seperti ini. Nah, sebenarnya oke lah, mantap. Cuma di bawah sini ada semacam besi gitu, jadi bisa kepentok gini. Jadi nggak bisa leluasa banget. Nggak seperti ekonomi new generation modifikasi seperti di kereta api Jayabaya, kayak Baru Malam Selatan, Jaka Tingkir, Belambangan Express dan sebagainya. Tiket yang aku bayarkan untuk perjalanan kali ini dari Purwokerto full sampai Jember ini di harga 290.000. Untuk saat ini memang yang buka hanya satu harga aja, mulai dari 290.000. Tapi mungkin nanti bakal ada penyesuaian harga dan dibuka beberapa harga, karena kan ini kereta komersil ya, bukan kereta subsidi. Dan kereta api Logawa stainless new generation resmi bukan tiket kelas lamanya, yaitu kelas ekonomi 106 tempat duduk dan kereta kelas bisnis, yang dimana itu kereta-kereta jadul ya. Ya walaupun untuk kereta kelas bisnisnya terbilang nyaman, tapi nggak jauh nyaman dengan ekonomi stainless generation sekarang. Dan untuk ekonomi 106 tempat duduk memang layak di-upgrade menjadi seperti ini sih. Selain harga tiketnya yang sudah nggak disubsidi, tapi masih menggunakan rangkaian ekonomi 106 tempat duduk. Ya mungkin sudah cocok lah untuk di-upgrade seperti ini. Oke, kita nikmati perjalanan selama 13 jam ke depan bersama kereta api Logawa ekonomi stainless new generation.
Ada iso buka pintu, entar dari sentral udah. Nih, kalau indikator ini mati ini kan kunci sentral lah. Tunggu dari nah, ini udah on. Oke, ini kita tiba di stasiun Purwokerto, balapan sama Serayu tadi. Dan juga kita ketemu kereta api Ketel nih, berangkat ke arah mana nggak tahu. Oke, ini kereta api Serayunya dari Pasar Senen ke stasiun Purwokerto. Dan di stasiun Kroya ini kereta api Serayu mengalami proses pindah arah. Dari sebelumnya di ujung sana, berpindah ke ujung sini dari arah Bandung dan akan berpindah ke arah Purwokerto. Karena di sini ada percabangannya tadi di sebelah sana, ke kiri ke arah Bandung ataupun Cilacap, kanan ke arah Purwokerto. Dan kereta api Ketelnya tuh ke arah Purwokerto ternyata, jadi ke arah Tegal. Perjalanan kali ini aku bareng Mas Alam. Full trip sampean? Saya sampai Kertosono, Kertosono. tapi lanjut lagi Logawa ke Jogja naik yang bisnis. PP berarti? Betul. Oh, berarti yang bisnisnya yang terakhir ya? Betul, hari ini kan hari terakhir ya yang dari Jember pakai bisnis. Oke. Hari pertama yang dari Purwokerto pakai ekonomi. Oke. Jadi nyoba 2 kelas. Berangkat bro. Ini sama Mas Boy. Balapan coy. Balapan sama Serayu ya? Oke ya, balapan. Sama Mas Aldian juga? Wih, full trip? Oh, enggak, sampai PB aku. Sampai Purwokerto. Full trip, Jember. Dan juga ada banyak teman-teman lainnya. Ada Mas Dimas juga. Wih, halo Mas Dimas. Full trip sampean Mas? Waduh, ini pertama collab dengan Mas Mojokerto. Waduh, udah. Full trip atau sampai Mojokerto? Full trip. Full trip. Sampean? Sampean full trip? Oke, mantap. Dan juga banyak teman-teman yang lainnya. Oke, ini persiapan berangkat. Ini di stasiun Kroya ada rangkaian kereta api nih. Kayaknya rangkaian Logawa yang kemarin ya teman-teman. Diparkir di sini nih. Logawa yang sebelumnya kelas ekonomi bisnis. Dan juga terparkir kereta mekanik di sini, kereta Pleasure dan apa ini? PBR. Oh, ada lori juga. Untuk sambungan rangkaian kereta api ekonomi stainless new generation di kereta api Logawa ini, kita buka dulu ya karena sambungannya juga tertutup. Ini sudah menggunakan sambungan akordeon yang aman dari air hujan. Misal hujan masuk ini nggak ada celah-celahnya ya, jadi airnya nggak bisa masuk. Dan juga ini punya kelebihan kedap suara juga teman-teman. Jadi suara dari luar bisa diredam dengan sambungan akordeon ini. Dan tentunya di area sini ada pintunya, jadi lebih kedap lagi. Udah dilapis ini kasarnya double lagi, dilapis ini lagi, makin kedap. Terus pintunya ini juga tebel nih, pintunya. Nah ini produksinya nih, CRRC, miliknya Cina atau produsennya kereta cepat juga. Rombongan. Jadi kalau tertutup ketinggalan ya
rombongan itu aja. Dia naik Joglo Semarkerto. Motor kelihatan. Dongeng guys. Ini Mas tahu dia tadi mau bilang. Nah, fakta unik kereta api Logawa walaupun sudah menggunakan stainless new generation, ini kecepatannya masih dibatasi 90 km per jam, teman-teman. Lihat di sana juga kita bisa lihat kecepatannya hampir mirip-mirip loh, 86, 87, 85. Tuh. Yang sebenarnya rangkaian stainless new generation ini bisa digeber hingga 120 km per jam. Tapi ini kita hanya bisa jalan 90 karena memang sebelumnya kereta api Logawa ini hanya berjalan di angka 90 km per jam aja. Dan untuk kondisi digeber 90 km per jam dengan tentu halus banget nih. Yang 120 km per jam aja halus, apalagi ini. Haha, mantep. Langsung senyap. Perjalanan kereta api Logawa merapat stasiun Gombong. Nah, di sini kita akan melihat proses pintunya ini akan dibuka karena pintu ini bisa diatur terpusat atau tekan tombol sendiri. Cuma ini sensornya mati, berarti diatur terpusat dari kereta makan atau dari kondektur. Jadi nanti akan buka sendiri nanti. Nunggu sensornya nyala. Nah, ini sensornya nyala. Oh, nggak buka sendiri ya, kita buka saja. Nah, kalau misalkan nggak terpusat kayak gitu ya teman-teman, nunggu sensornya nyala dulu baru bisa dibuka. Dan ini dia stasiun Gombong. Yang naik Logawa ini kebanyakan teman-teman rail fans ya teman-teman, khususnya dari komunitas Sepur Limo. Dan juga banyak teman-teman dari YouTuber juga sih. Ada Mas Lovde nih lagi nge-review. Halo Mas. Halo. Gimana? Sampai mana nanti? Aku sampai Lempuyangan aja. Oh, belum nggak full trip ya berarti ya? Ya udah nggak apa-apa. Sampai Jember. Nah, ini Trendmark Stainless New Generation kereta ekonomi Logawa F 120 km per jam. Tapi untuk kereta api Logawa ini maksimalnya hanya bisa 90 km per jam aja, masih mengikuti jadwal lama. Dan 48 ini adalah berat maksimalnya 48 ton dan 10 adalah jenis roda atau bogi K10. Dari komunitas Sepur Limo ada. Untuk suhu kabin saat ini 21 derajat dan ini real ya, dinginnya banget teman-teman. Apalagi ini anginnya juga kenceng, jadi suasana di dalam ini dingin banget walaupun ramai kayak gini. Entah memang masih pagi atau emang kualitas AC-nya bagus atau gimana. Coba nanti kita lihat nanti pas siang ya, apakah ada pengurangan suhu nanti. Soalnya pas aku naik kereta api Argo Bromo kemarin sampai Cirebon itu AC-nya entah overheat atau apa, pokoknya jadi panas gitu suasana kabinnya. Ya semoga aja rangkaian ini enggak. Oke nih, sekarang kereta api Logawa berhenti di stasiun Karanganyar. Dan kayaknya Logawa ini cukup ngejar ya di Daop 5. Mulai dari stasiun Kroya, Sumpiyu, kemudian tadi Gombong, Karanganyar, belum Kebumen, Kutoarjo. Ada 6 stasiun di Daop 5 aja. Terus nanti lanjut ke Wates, Lempuyangan, terus Klaten, Purwosari, dan seterusnya.
banyak banget memang perhentian kereta api Logawa. Inilah yang membuat 13 jam dari Purwokerto ke Jember, selain kecepatannya 90, ya banyak berhentinya. Karena memang dari dulu kereta api Logawa berhentinya sebanyak ini, mengincar pangsa pasar yang banyak. Karena kan dulu kan kereta subsidi ya, harga tiketnya itu murah, disubsidi oleh pemerintah. Nah ini teman-teman bukti bahwa dulu kereta api Logawa bersubsidi. Dulu tuh aku sempat naik kereta api Logawa waktu masih subsidi dari Mojokerto ke Lempuyangan. Harga tiketnya 70.000 nih. Dan di masa-masa ini tuh harga tiketnya 70 sampai 74.000. Dan dulu kalau nggak salah sempat 50.000 bahkan 30 ribuan. Dan mungkin dulu-dulu ya juga lebih murah lagi dari sekarang. Nah ini dulu ekonominya 106 tempat duduk atau kelas belumnya, sebelum subsidinya dicabut dan ditambah kelas bisnis. Dulu full ekonomi, sekarang kembali full ekonomi tapi ekonomi new generation. Sekarang harga tiketnya nggak 70.000 lagi ya, 290.000. Naiknya berkali-kali lipat, tapi fasilitasnya juga ya naik berkali-kali lipat juga. Ini sekarang aku mau ke kereta restorasi atau kereta makan yang terletak di antara ekonomi 4 dan ekonomi 5. Ini bareng Mas Boim ke sana. Kereta restorasi Mas. Yoi. Ini di ekonomi 5 banyak penumpang teman-teman. Rame. Kayaknya memang penumpang-penumpang dari stasiun-stasiun awal memang banyak ya. Dan ini dia kereta makannya. Terletak di antara ekonomi 4 dan ekonomi 5. Wah, ini ada Mas Dimas sama Mas Garda. Halo Mas Garda. Iya, sehat. Gimana Mas Logawa ganti rangkaian? Oh, sangat senang sekali. Senang sekali ya. Mantap. Nah ini kita mau pesan makan dulu di sini. Ini dia kereta makan di kereta api Logawa Stainless New Generation. Di sini ada minibar untuk pramugari-pramugara menyiapkan makanan. Di atas itu ada menu-menu yang tersedia. Dan untuk ruang makannya ini banyak banget teman-teman. Mulai dari sana banyak kursi, dan di sisi sini juga ada banyak, dan di sini juga ada hiasan-hiasan nih teman-teman, semacam batik kupu-kupu gitu ya. Dan kereta makan ini juga tersedia musola, tempat untuk beribadah nih. Tersedia hanya untuk satu orang aja ya yang bisa sholat di sini. Dan di sini juga ada perlengkapan, ada mukena dan sarung. Untuk wudhunya kalian bisa ke kereta penumpang, di toiletnya kan di situ ada food washernya juga. Bisa wudhu di situ. Mantap lah, keren. Oke nih, sekarang sudah ada di area makannya. Ini tersedia banyak kursi dan meja. Dan di sini aku pesan nasi sapi lada hitam. Harganya 40.000. Lumayan ya. Dibanding harga-harga makanan lain yang ada di kereta api Logawa ini mulai dari 28 sampai 30 ribuan. Karena sebelumnya kan kereta ekonomi ini. Dan juga ini teh pucuk harganya 8.000. Mari kita coba review nasi sapi lada hitamnya. Ini pakai box catering gitu ya teman-teman. Nah seperti ini dalemannya. Ini ada kerupuk udang, ada sendok garpu, terus ada sayuran, ada jagung, wortel, dan kacang polong. Dan ini sapi lada hitam. Nah ini setelah kita bongkar, nih sayurnya masih kemebul nih teman-teman. Terus dagingnya dapat 1, 2, 3, 4 slash. Itu pun nggak sama semua ukurannya. Dan juga ada bumbunya dan kerupuk. Ya untuk 40.000 agak kemahalan sedikit sih, karena porsinya kecil. Tapi balik lagi ini sapi sih, daging sapi. Ya mari kita makan karena belum pernah coba menu nasi sapi lada hitam. Nah ini tiba di stasiun Kutoarjo, kita bertemu dengan rangkaian Logawa satunya yang akan berangkat besok nih, menggantikan rangkaian Logawa. Karena yang sekarang dari Jember itu masih pakai rangkaian lama. Dan nanti kita bakal ketemu di Kertosono nanti. Oke, sekarang tiba di stasiun Kutoarjo, ujung timur daerah operasi 5 Purwokerto. Yang naik dari sini lumayan teman-teman.
Tuh, bahkan rame ekonomi belakang. Dan juga untuk komunitas Sepur Limo itu turun di sini ya. Relevans dari Purwokerto tadi. Stasiun Kutoarjo sekarang lagi berbenah, bangun peron tinggi. Sebelumnya peronnya nggak setinggi ini, bahkan pas sama pintu tuh. Dan juga kanopi peron di sana. Dan di sini juga dilakukan pengisian air toilet. Nah, ini di sebelah kanan terlihat rangkaian kereta api Logawa satunya yang akan menggantikan kereta api Logawa besok. Nah, ini sama kan, full ekonomi. Ini pas berhentinya di sama-sama kereta makan. Tapi kayaknya formasinya beda ya. Ini 3 di depan dan 5 di belakang. Tuh. Ini transit ke-14 ya teman-teman, Stainless New Generation. Kalau yang sekarang itu transit ke-13, Stainless New Generation. Transit ke-14 ini hitungan dari produksi awalnya. Produksi awalnya itu kereta api Argo Dwi Pangga. Ini masih terpampang, tertera tulisan transit 13. Nah ini TSC 3. TSC itu transit full ekonomi ya. Dan di sini ada selang untuk pengisian air. Jadi petugas pengisian air itu nggak lagi naik di atas, tapi tergantung dengan selang yang tersedia sih. Kadang suka masih naik di atas kalau selangnya tersedia di atas. Itu adalah langsiran lokomotif CC03. Kayaknya mau nempel ke rangkaian kereta api Logawa nih deh. Calon rangkaian Logawa bakal dikirim ke Purwokerto. Oh, di sana ada rangkaian kereta api Kuto Jaya Selatan, rute Kutoarjo Kira Condong. Kereta api Logawa berangkat dari stasiun Kutoarjo. Di sebelah sana ada rangkaian kereta api Kuto Jaya Selatan teman-teman. Dengan kelas ekonomi 160. Ini aku kembali dari kereta makan. Ini ekonomi 5. Kita coba ke belakang teman-teman. Ini ekonomi 5 rame banget. Dan lihat ke belakang nih. Nah, di sini sepi. Dan di ekonomi 7 pun juga sepi. Mengapa kok sepi? Karena ini di blok, teman-teman. Jadi kan tadi kan ada rombongan di blok ekonomi 6 dan ekonomi 7. Makanya bisa sepi kayak gini. Dan ini kabarnya kosongnya nanti sampai Jember. Wah, mantap sekali bukan? Kursinya di blok dari ekonomi 6 sampai ekonomi 7. Dan ekonomi 8 bakal rame lagi. Jadi aku belum bahas ya, kalau kursinya ini bisa dibolak-balik sesuai dengan arah lajunya kereta ya. Kalau misalkan arahnya ke sana bisa dibalik ke sana, sedangkan arahnya ke sana bisa setara semua sini. Cara baliknya itu di bawah sini tuh ada tuas, teman-teman. Nah, coba kita injak ya. Nah, kita injak terus kita putar. Nah, karena kursi yang sebelah sini susah, kita coba yang sebelah sini ya. Kita coba injak pedalnya dan kita putar. Nah, bisa berhadapan-hadapan, cuma memang space-nya sempit ya. Jadi tidak didesain untuk berhadapan. Kalau misalkan orang-orangnya jumpul semua akan sempit. Jadi kayak ekonomi 106 tempat duduk sempit di tengah sini. Kita coba duduk. Nah, aku duduk aja, nih space-nya yang depan sempit banget. Cuma kalau misalkan bawa anak sih pas lah untuk ada hadapan. Nah, seperti ini. Kita coba balik lagi ya. Nah, jadi bisa dibolak-balik nih kursinya. Sekarang kereta api Logawa sampai di stasiun Wates. Ini sudah memasuki daerah istimewa Yogyakarta ya. Di sini banyak yang naik tapi kebanyakan pegawai ya. Dan kayaknya bakal naik di sini semua ya, karena di sini diblok kursinya. Wih, Logawa New Generation.
kereta api Logawa telah tiba di stasiun Lempuyangan, stasiunnya kereta ekonomi di kota Yogyakarta. Wih, ini suara pembangkitnya berisik banget teman-teman. Dan yang naik dari sini lumayan banyak teman-teman. Wah, ini kayaknya nyerbu dari sini semua nih penumpangnya. Dan kita akan berhenti sampai pukul 8.34, masih ada waktu 7 menit lagi. Sekilas info, di kereta pembangkit ini selain difungsikan untuk tempat genset untuk menyuplai kelistrikan di rangkaian kereta api Logawa ini, pembangkit ini juga tempat kru. Jadi kru-kru misal teknisi dan sebagainya itu bisa masuk di sini. Sedangkan kondektur, polsuska itu di kereta makan. Ada ruang operatornya tadi di sana. Dan untuk operator pintunya dari kereta makan sana, teman-teman. Yang ini untuk ruang kru aja. Jadi di sini tuh ada space kecil, kayaknya jendela itu ya, untuk ruang kru. Dan di sebelah sana itu terlihat suatu rangkaian stainless steel generasi pertama. Ini rangkaian kereta api Bogowonto, rute Lempuyangan Pasar Senen, yang masih pakai stainless generasi pertama, kelas premium dan juga eksekutif tuh. Dan kereta api Logawa akan segera diberangkatkan. Lokomotif langsir abadi stasiun Lempuyangan yang dulunya warna merah itu loh. Banyak yang anting nih. Perdana Logawa New Generation. Tuh banyak. Siapa itu Mas Abiyu ya? Ini kita sudah lepas dari Klaten. Peta antara Klaten sampai Solo ini terkenal akan berisiknya ya. Tapi bagusnya di stainless New Generation KA Logawa ini teredam dengan baik teman-teman. Terbukti nggak terlalu berisik, nggak seperti di rangkaian-rangkaian lain. Bahkan stainless generasi pertama pun kurang baik untuk meredam berisiknya rel antara Klaten sampai dengan Solo. Mungkin minusnya masih di guncangan nih, masih agak kerasa. Iya. Oke, kita tiba di stasiun Purwosari. Di sini kita mengalami sedikit keterlambatan 2 menit. Di stasiun Purwosari, stasiun berhentian khusus kereta ekonomi. Ada lagi stasiun Solo Balapan untuk perhentian kereta-kereta kelas atas dan stasiun Solo Jebres untuk perhentian kereta-kereta ke arah Semarang. Di sisi kiri ini terdapat banyak sarana. Salah satunya lokomotif uap nih. Lokomotif D52 loh. Lokomotif tender besar. Ini ada sarana TMC, sarana lori Tata, lori tahu bulat. Dan juga di sana juga ada kereta uap lagi. Ini jalan darat nih. Biasa jalan ke arah Solo Kota, misal ada yang nyewa. Suhu di kereta sampai saat ini stabil ya. Dingin terus di angka 21 derajat. Ini penumpangnya sepi jadi makin dingin suasananya teman-teman. Padahal di luar sana panas tuh.
sampai biru langitnya. Lepas stasiun Solo Balapan ini juga ada percabangan teman-teman ke kiri sana, itu ke arah Gundi hingga Semarang. Terus dari sana itu ada percabangan lagi ke arah sana, ke arah stasiun Solo Jepres, dan dari stasiun Solo Jepres itu terhubung ke stasiun Solo Balapan di rel ini. Percabangannya berbentuk segitiga, dan di sana juga terlihat Masjid Syekh Said. Para penonton yang kami hormati, beberapa salah satu golongan kereta api Pulau Jawa akan ibadah berhenti di stasiun Sragen, pintu keluar. Saat ini kereta api Logawa telah sampai di stasiun Madiun, pusat dari daerah operasi 7, dan di sini langsung diisi air toilet. Masih manjat ya, karena selangnya ada di atas. Di sisi sebelah kiri ini terdapat suatu bangunan PT Inka atau pabrik pembuatan kereta api. Nah, rangkaian kereta api Logawa ini dibuat di sana tuh. Dan kalau terlihat ya, di sini tuh ada rangkaian stainless juga, stainless new generation. Tuh, ke arah sana panjang. Tempat produksinya kereta api stainless new generation bahkan sejak tahun 1990-an. Dan ini segera masuk di jalur 3 kereta api Argo Semeru dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan akhir Gambir via Purwokerto, Yogyakarta. Informasikan kembali yang telah tersedia di jalur 1 yang tujuan stasiun Madiun. Oke, ini dia kereta api Argo Semeru pakai rangkaian stainless steel generasi pertama, yang kabarnya bakal ganti rangkaian ke stainless new generation juga, tapi belum tahu kapan. Dan juga bawa kereta kelas kompartemen warna biru, kereta kelas termewahnya KAI untuk saat ini. Bisa rebahan 180 derajat. Dan di sebelah sana juga ada depo Madiun ya. Ada lokomotif tadi di sana. Oke, di luar panas, padahal ini stasiunnya juga berkanopi ya, tapi udaranya panas. Pas masuk, dingin banget ini rangkaian kereta api Logawa. Ya semoga aja nggak ada kendala AC sih, tetap dingin seperti ini. Suhunya di 23 derajat. Nah, itu dia PT Inka. Ada rangkaian ekonomi baru juga tuh, sama kayak rangkaiannya Logawa ini. Oh, ini kayaknya gabungan teman-teman. Kok panjang banget nih, ada transit eksekutif nih. Kayaknya ada 2-3 transit digabungin jadi satu di jalur simpan situ.
kecepatan 83 km/jam. Kita berjalan langsung stasiun Bogor. Nah ini ya, mirip-mirip kecepatannya sama kecepatan yang ada di panel sana. 86, 87. Oh, mirip teman-teman. Berarti aplikasi ini cukup akurat ya. Nama aplikasinya Yulsi Speedometer. Nih buat teman-teman yang pengen download. Dan kayaknya ini memang dipentokin ke kecepatan maksimal ya. Karena kan rangkaian ini bisa support 120, otomatis 90 bisa maksimal. Perjalanan Anda saat ini telah sampai di stasiun Nganjuk. Saat ini kereta api Logawa sampai di stasiun Nganjuk. Ini diiringi lagu apa nih teman-teman? Dan di sini kita akan berhenti sampai pukul 11.55, masih ada 5 menit lagi. Dan lagi-lagi di luar ini panas banget, asli. Di dalam masih konsisten dingin suhunya. Stasiun Nganjuk ini cukup unik, relnya agak menikung gitu ya dari sana sampai ke arah sana. Tapi hebatnya di sini tuh kecepatan maksimalnya kalau misalkan kereta berjalan langsung itu bisa sampai 110. Seperti kereta api Argo-Wilis ya yang berjalan langsung satu-satunya di sini. Itu bisa 110 ngebut di sini. Nah, itu lokomotifnya di sana, kelihatan ya dari sini. Benderanya berkibar. Wah, sayang sekali ya, nggak bisa hunting dari luar. Oke, ini kita berangkat dari stasiun Nganjuk. Kita lihat proses pintunya nutup ya dari terpusat. Nah, tanpa aku tekan nih. Mantap, nanti sensornya akan mati. Oke, ini merapat stasiun Kertosono. Dan di stasiun Kertosono kita akan bertemu sesama kereta api Logawa. Nah, kereta api Logawa kita akan ketemui ini masih pakai rangkaian lama. Nah, kita bagikan ya, kereta api Logawa yang masih pakai rangkaian lama dan kereta api Logawa yang sudah pakai rangkaian baru. Dan ini Mas Alam, Mas sampai turun sini ya? Iya, saya turun sini. Oke, ini kita sampai di stasiun Kertosono, bertemu dengan kereta api Logawa yang masih pakai rangkaian lama, rangkaian kelas bisnis dan ekonomi. Ekonominya ada di belakang. Sedangkan yang Logawa yang ini sudah pakai rangkaian stainless new generation, ekonomi terbarunya PT Inka atau PT KAI juga. Nah ini momen-momen terakhir kereta kelas bisnis ekonomi kereta api Logawa. Besok sudah ganti nih rangkaiannya. Di sini kita pertianya 3 menit, kalau Logawa ini sekitar setengah jam karena harusnya putar lokomotif. Tapi sudah diganti di Surabaya Gubeng, jadi nggak perlu putar lokomotif, hanya tunggu waktu, tunggu saja di stasiun Surabaya Gubeng. Dan fakta unik teman-teman, rangkaian stainless kereta api Logawa menjadi stainless new generation pertama di lintas Kertosono, Surabaya Gubeng, Jember secara reguler. Kalau dari Kertosono ke Surabaya Gubeng sebelumnya atau sebelum-sebelumnya itu hanya uji coba. Kali ini reguler di kereta api Logawa dan juga lanjut ke Jember. Oke Mas, hati-hati, lanjut Logawa. Ini di sebelah kanan ada kereta api Doho pakai lokomotif JC206. Nah, kalau kayak gini langsung putar posisi aja, nggak perlu ke turntable sana. JC206 1335, lokomotif yang sempat mati suri 3,5 tahun.
Dan di sebelah sini akan segera berjalan langsung kereta api Sancaka dari Surabaya Gubeng tujuan akhir Yogyakarta. Dan ini rangkaian kereta api Lokawa yang masih pakai bisnis, dan ini ekonominya nih. Ekonomi 106 tempat duduk. Ya, bye-bye rangkaian lama Lokawa. Ini akan segera berjalan langsung Sancaka nih. Nah, itu barusan kereta api Sancaka berjalan langsung stasiun Kertosono sebagai satu-satunya kereta yang berjalan langsung stasiun Kertosono juga. Nah, kecepatan Sancaka tadi itu maksimalnya 120, tapi masih pakai stainless generasi pertama, sedangkan Lokawa ini sudah pakai stainless generasi kedua, stainless new generation, tapi kecepatannya masih dibatasi 90 karena memang jadwalnya masih pakai jadwal yang kecepatannya 90. Dan setelah ini kita akan melewati percabangan jalur di stasiun Kertosono ini. Kita akan ambil ke kiri ke arah Jombang, Mojokerto, Surabaya, sedangkan ada percabangan lainnya ke kanan ke arah Kediri, Blitar hingga Malang. Nah, percabangannya di sana tuh. Ini sekitar jam 12 siang, tengah hari, terik-teriknya matahari tuh ya. Kondisi di dalam ini konstan dingin, teman-teman. Untungnya ya. Nah, suhunya di 23 derajat. Semoga aja nggak gangguan nih aslinya. Soalnya di luar panas banget. Kita balapan sama mobil pickup yang overload. Bawaannya banyak banget tuh. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Mojokerto. Bagi Anda Banyak yang hancur. Ini bocil-bocilnya Mas Nata. Halo ya. Oh, iya. Iya. Adi Sida. Oh, betul. Ndus. Ada isi dan nang etan biasanya. Oh iya, ning warung ya. Ini kita merapat stasiun Mojokerto. Tiba di stasiun Mojo. Di sini aku nggak turun ya. Ya turun sih, cuma naik lagi. Wih. Kaget. Ini kita tiba di stasiun Mojokerto. Di sini kita lebih awal 3 menit dari jadwal. Dan berhenti di sini sampai pukul 13.06. Ya, sebenarnya ini adalah tempat tinggalku, pengen pulang juga sih. Tapi lanjut dulu sampai Jember baru pulang. Ini dia kereta api Lokawa. Kayaknya banyak yang naik tuh di depan sana. Selain banyak yang naik, ternyata juga banyak yang turun, teman-teman. Wah, lumayan nih Mojokerto. Kita berangkat dari stasiun Mojokerto. Persiapan tutup nih ya. Dan sebentar lagi akan berjalan langsung suatu kereta api. Di sana sinyal hijau, teman-teman. Tuh. Nah, ini pintunya sudah nutup dan sensornya mati.
ini persiapan merapat stasiun Wonokromo. Di stasiun Wonokromo ini ada percabangan. Nanti di sebelah sana percabangan ke arah Malang ataupun Jember, Banyuwangi. Nah, nanti kereta api Logawa akan ke sana, cuma putar lokomotifnya di stasiun Surabaya Gubeng atau setelah stasiun Wonokromo ke arah utara. Nah, ini percabangannya ke sana ke arah Sidoarjo, Bangil hingga ke Malang ataupun Banyuwangi. Dan kita masuk stasiun Wonokromo. Di sini berhenti ya cuma sebentar, lanjut ke Surabaya Gubeng. Nanti juga bakal lewat Wonokromo lagi untuk ke arah Jember. Meninggalkan stasiun Wonokromo untuk pertama kalinya, karena nanti kita bakal lewat sini lagi ke Surabaya Gubeng dulu untuk putar posisi lokomotif, putar arah ya, dari depan sana ke belakang. Stasiun Wonokromo. Ini merapat stasiun Surabaya Gubeng. Kita akan melakukan proses pindah arah, dan di stasiun Surabaya Gubeng ini lokomotifnya akan diganti ya teman-teman. Yang semula lokomotif CC017713 bakal diganti menjadi lokomotif lain. Kita lihat lokomotifnya biasanya standby di sini nih sekarang. Nah, ini banyak yang antri di sini. Kayaknya di sini lagi ada pemerataan sesuatu ya. Oh, ada Zidan tuh, temanku. Nah, ini lokomotif penggantinya CC018313. Ramai yang nanti di Surabaya Gubeng. Ini stasiun Surabaya Gubeng baru. Ini stasiun Surabaya Gubeng lama. Sebenarnya nggak ada bedanya sih untuk aksesnya. Cuma ini lebih menjorok untuk penumpang kereta api lokal. Kalau ini penumpang kereta api jarak jauh ngumpulnya di sini semua. Untuk boardingnya sama aja, bisa di semua pintu. Tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Di sini kita akan tunggu waktu kurang lebih sekitar setengah jam lebih ya di sini untuk pindah arah, dan kita akan melihat proses pemasangan lokomotif pengganti di sini sebelah sana yang tadi kita ketemu di sebelah sana. Nah, tuh lokomotifnya akan segera dipasang. Lokomotif pengganti sudah disambung. Mari kita lihat nomor serinya ya. Lokomotif pengganti kereta api Logawa CC018313 di Pondok PWT atau Purwokerto. Nah, ini lokomotif pengganti dari Surabaya hingga ke Jember. Mengapa diganti? Karena nggak boleh posisi longkut ya atau kebalik. Semisal lokomotif tadi itu nerus ke Jember, pasti bakal kebalik nih di sini atau menghadap belakang. Nah, itu nggak boleh di sini teman-teman. Harus diganti aturan di 28 Surabaya. Nah, proses pertukaran lokomotif kereta api Logawa ini cukup unik teman-teman. Jadi lokomotif ini tuh diambil dari stasiun Surabaya Pasar Turi, depo Surabaya Pasar Turi, dikirim ke Surabaya Gubeng ini, yang sebelumnya dinas kereta api Parsel Utara. Dan lokomotif Logawa yang menarik sebelumnya dari Purwokerto ke Surabaya itu akan dikirim ke Surabaya Pasar Turi dan akan lanjut kereta api Parsel Utara. Jadi rollingannya dengan Parsel Utara, dan itu setiap hari seperti itu teman-teman. Rollingan lokomotif kereta api Logawa dan kereta api Parsel Utara. Dan ini lokomotif
Lokawa yang dari Purwokerto ke Surabaya berangkat ke arah Surabaya Pas 1 itu. Ini masuk di jalur 6 kereta api Jayakarta. Waktunya pukul 14.10 kereta api Jayakarta berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng. Premium 12 sama 13 stainless, tapi yang premium 12 pakai livery Arceus. Oke, ini di stasiun Surabaya Gubeng karena pindah arah ya, kursinya pada dibalikin semua nih. Jadi kita akan mengarah ke sana. Nah, sudah pada dibalikin, ini kursiku 15A. Nah, masih tetap dapat kaca, teman-teman. Ya walaupun ada sekatnya dikit, nggak seperti yang ke arah sana tadi. Setelah kereta api Jayakarta berangkat, ini bersambung kereta api Sri Tanjung dari arah Surabaya Kota, yang sebelumnya dari stasiun Ketapang Banyuwangi akan lanjut ke Lempuyang Yogyakarta, tapi putar arahnya di Surabaya Kota nih, kereta api Sri Tanjung. Ini calon penumpang kereta api Sri Tanjung asli, rame banget teman-teman. Ya memang ya, kereta murah, kereta subsidi nih teman-teman, masih subsidi. Harganya mulai dari 88 sampai 94.000. Tapi kalau dari Surabaya ke Jogja harganya 88.000. Ini dia kereta api Sri Tanjung pakai ekonomi 106 tempat duduk, yang sebelumnya juga Lokawa sempat pakai ekonomi kayak gini, tapi nggak disubsidi. Kalau kereta api Sri Tanjung ini disubsidi. Dan juga kereta api Sri Tanjung dan Lokawa berdampingan, perbedaan kasta antara kereta ekonomi dengan kasta paling rendah dan juga kereta ekonomi terbaru dengan kasta bisa dibilang paling tinggi, karena sudah setara dengan eksekutif, baik pun kursi, interior, dan semacamnya. Kereta api Sri Tanjung diberangkatkan kembali tujuan stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Oke, ternyata masih ada satu lagi, ini kereta api Jayabaya ya, lupa kalau ada Jayabaya dari stasiun Malang tujuan akhir stasiun Pasar Senen dengan kelas eksekutif dan ekonomi new generation modifikasi.
Kalau yang ini ekonomi new generation stainless steel ya, sedangkan Jayabaya ini modifikasinya, atau bisa dibilang permulaan lah sebelum adanya ini. Ini ekonomi yang digunakan Jayabaya nih, ekonomi new generation, tapi ini masih modifikasi. Sedangkan yang ini yang asli bisa diibaratkan lah ya. Karena sebelumnya ekonomi new generation itu kereta ekonomi 80 tempat duduk ekonomi Kemenhub dimodifikasi jadi new generation atau yang lebih bagus, era baru. Ya, setelah Jayabaya masuk, kereta api Logawa akan segera diberangkatkan. Oke, tepat pada waktunya pukul 14.27 kereta api Logawa berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng. Untuk ekonomi 8 saat ini berada di jajaran depan ya, di belakang lokomotif pembangkit dan di belakang pembangkit kereta ekonomi 8 ini. Dia kereta api Logawa berangkat. Yang hunting pada masih pakai baju sekolah ya, baru pulang sekolah langsung hunting kereta api Logawa New Generation. Ini kita berada di posisi depan jadi bisa ngelihat panelnya nih ya. Dan untuk suhunya nih masih konstan dingin. Keluarnya dari situ tuh angin-anginnya. Informasikan untuk tidak merokok baik Di stasiun Wonokromo. di toilet maupun di bordes. Bagi penumpang yang kedapatan merokok di atas rangkaian kereta, akan segera kami turunkan di stasiun terdekat berikutnya. Terima kasih. Oke, kita sudah mengambil jalur ke kiri ke arah Sidoarjo hingga Jember. Nanti ada percobaan lagi di Bangil. Setelah tadinya kita ambil dari kanan dari arah Mojokerto. Merapat stasiun Sidoarjo. Wih, banyak yang hunting nih. Karena ini juga pertama kalinya di lintasan ini dilewati stainless new generation. Wih, ada mantap. Ini kita berdiri jalur belok, apakah bakal silang di sini? Ya, ini tiba di stasiun Sidoarjo. Oh, kayaknya bakal silang ketel tuh ya, makanya berdiri di jalur belok, jalur 2. Nah, itu ketelnya ketahan sinyal dan akan segera perjalanan menuju stasiun Sidoarjo menyilang kereta api Logawa. Dia stasiun Sidoarjo sudah berbenah ya, sudah peron tinggi, peron panjang ke arah sana dan juga ke arah sana dan juga berkanopi. Dan di stasiun Sidoarjo ini juga ada percabangan kecil sih yang akan dilewati Logawa ini. Sisi kiri ke arah Bangil, sedangkan ada yang ke kanan ke arah Tulangan Tarik hingga Mojokerto. Jalurnya kereta api Jenggala, cuma kereta api Jenggala saja yang lewat ke Tulangan Tarik. Ini banyak bocil-bocil nih pada ngabadiin. Soalnya kabarnya krunya ini ramah juga teman-teman, makanya pada nyamper tuh. Disemprit. Nah, itu percabangan yang ke kanan tuh ya, ke arah Tulangan dan Tarik. Ya, usir. Sana. Oh, ke arek maksudnya.
Rame lur, rame. Dadah. Ini lepas dari stasiun Sidoarjo, berjalan di angka 76 karena kecepatan maksimal di sini 80. Ya maklum ya, lintas Surabaya sampai Jember ini yang paling tinggi itu di Pasuruan Probolinggo 90 km per jam cuman. Ini agak gemblodok, agak berisik. Karena memang kabarnya relnya pakai rel yang tua teman-teman, rel 50 atau rel per 2 gitu. Jadi makanya nggak bisa maksimal di sini. Geter-geter di sini. Ini sekarang tiba di stasiun Bangil. Di sini ada percabangan ya. Nanti kita ambil ke kiri ke arah Jember Banyuwangi. Nah, di situ ada 2 jalur ya. Kiri ke arah Jember Banyuwangi dan kanan ke arah Blitar Malang. Dan sebentar lagi Stainless New Generation akan segera sah melewati Daop 9 untuk pertama kalinya, teman-teman. Karena perbatasannya di Petak Bangil Pasuruan ini. Ya nih, percabangannya banyak ngantri ke sana ke arah Malang. Dan kita akan memasuki Daop 9. Nah, resmi Stainless New Generation masuk Daop 9 Jember. Mantap. Semoga makin banyak ya nanti kereta ke Daop 9 yang pakai Stainless New Generation. Saat ini kereta api Logawa telah tiba di stasiun Pasuruan dan akan tunggu bersilang kereta api Wijaya Kusuma dari stasiun Ketapang tujuan akhir stasiun Cilacap. Dan secara resmi Stainless New Generation masuk di Daop 9 karena sudah masuk stasiun Pasuruan ini. Dan kereta api Logawa ini juga menjadi ekonomi termewah yang ada di Daop 9. Karena kereta api ekonomi lainnya seperti ekonominya Belambangan Express itu masih mewahan ekonominya kereta api Logawa. Begitupun juga ekonominya kereta api Wijaya Kusuma ini masih pakai ekonomi premium. Ekonomi premium yang setengah maju setengah mundur. Bukan kayak gini yang bisa diatur maju mundurnya seperti kereta api kelas eksekutif. Ekonomi 8 yang aku naiki bernomor sarana K3024227. K3 ini kode untuk kereta kelas ekonomi 0 tanpa penggerak atau arus lokomotif. 24 ini tahun mulai dinasnya tahun 2024. Dan di sini belum tertera mulai dinasnya tanggal berapa ya, karena memang masih baru-barunya. Dan 27 ini urutan kereta ekonomi di tahun 2024. Nah, itu ekonominya Wijaya Kusuma masih pakai ekonomi premium yang setengah maju dan setengah mundur. Masih kalah jauh sama ekonominya Logawa ini. Kereta api Wijaya Kusuma diberangkatkan terlebih dahulu dari stasiun Pasuruan.
Ini sama-sama punya Purwokerto ya, walaupun ini nggak ke Purwokerto, tapi tetap rawatannya rawatan Purwokerto. Perdana nih Sterlis ngebut di lintasan Daob 9 sesuai dengan kecepatan maksimal kereta api Logawa juga sih. Nah, mentok di 88. Oke, sekarang pukul 16.25 awal 6 menit teman-teman. Kita tiba di stasiun Probolinggo. Dan di sini berhenti nggak pukul 16.46 yang artinya 20 menit lebih atau 21 menit berhenti di stasiun Probolinggo ini. Dan di sini kita akan bersilang kereta api Pandalungan dari Jember tujuan akhir Jakarta Gambir. Dari sana nanti keretanya. Kereta yang dulunya sempat memecah rekor kereta dengan rute tempuh terjauh, sekarang sudah terkalahkan oleh kereta api Belambangan Express dari Jakarta ke Banyuwangi. Penumpang yang turun dari kereta api Logawa ini beberapa ada yang bule, karena di stasiun Probolinggo ini terdapat suatu wisata yaitu pendakian Gunung Bromo, dan mungkin bule-bule ini bakal ke sana ya. Dan memang Gunung Bromo nggak jauh dari stasiun Probolinggo ini, makanya stasiun favorit nih, stasiun Probolinggo untuk turun penumpang ke arah Gunung Bromo. Kereta api Pandalungan menggunakan rangkaian eksekutif New Image, eksekutif Gemplodak, berbeda dengan Logawa yang sudah stainless steel. Haha. Ini rangkaiannya bekas kereta api Gajayana kalau nggak salah dulu. Ini kita tiba di stasiun Kelakah, Kabupaten Lumajang. Di sini sudah mulai gelap ya, udah maghrib karena semakin ke timur mendekati Banyuwangi, mendekati Bali, semakin cepat terbenamnya. Ini sekitar jam 17.22 udah mulai gelap, jadi nggak bisa lihat apa-apa juga setelah ini. Nah, lihat tuh di sana sudah mulai senja keorenan dan masjid-masjid sudah mulai bertadarus. Ya, tadi kita berangkat sewaktu awal-awal terbit dan kita tiba di tujuan akhir dalam keadaan gelap nantinya.
stasiun Tanggul. Kalau nggak salah di sini tuh kita bertemu sama Belambangan Express dari Banyuwangi ke Jakarta, kereta rute terjauh. Oh ini nih keretanya. Nah, sayangnya gelap ya, dan kereta api Belambangan Expressnya sudah masuk duluan. Ini suasana ekonomi 8, remang-remang ya teman-teman. Baru nyadar, soalnya kan aku jajaran depan jadi nggak terlalu kelihatan. Ya ini tiba di stasiun Tanggul. Di sini bertemu Belambangan Express. Penumpangnya ramai ya teman-teman. Padahal ini hari biasa loh. Nah ini rangkaian ekonomi yang modifikasi, sama kayak Jayabaya tadi ya. Seperti ini dalemannya ya kurang lebih. Tapi aku sudah sempat review beberapa kali sih, bahkan di kereta api Belambangan Expressnya sendiri. Nah modifikasinya kayak gini. Jadi ini awal mula sebelum hadirnya ekonomi stainless new generation ini yang ada di Logawa. Ya sekarang ekonomi termewahnya ada di Logawa. Belambangan Express masih kalah ya. Semoga Belambangan Express nanti bisa dapat lah stainless new generation. Kita berangkat dari stasiun Tanggul. Pemberhentian terakhir nanti di stasiun Rambi Puji. Setelah itu kita tiba di tujuan akhir stasiun Jember dan menamatkan 13 jam perjalanan. Oke, ini sudah lepas dari stasiun Rambi Puji, bahkan sudah melewati stasiun Mangli, dan sesaat lagi kereta api Logawa akan mengakhiri perjalanan di stasiun Jember. Untuk review perjalanan, nyamanlah sudah secara eksekutif ya teman-teman, untuk di bagian kursi, bagian dudukan. Dan mungkin itu aja sih masalahnya juga, kepentok. Tapi sebenarnya masih bisa gerak-gerak, masih aman lah. Untuk AC dari tadi stabil ya, dingin terus dari awal sampai sekarang, nggak pernah panas nih AC di ekonomi 8, nggak tahu yang di ekonomi lain sih. Dan sekarang aja suhunya 22 derajat. Oke, mantap lah untuk rangkaian kereta api Logawa ini. Semoga aja bertahan lama nih rangkaian kereta api Logawa kondisinya seperti ini. Oke, kurang lebih 5 menit lagi kereta api Logawa akan segera tiba di stasiun Jember. Kita tunggu keretanya sampai di stasiun Jember. Ramai yang nganteng nih di Jember. Wih, inilah kedatangan pertama kalinya stainless new generation di Jember. Dan pada pukul 18.31 kereta api Logawa mengakhiri perjalanan di stasiun Jember. 18.32 awal 3 menit teman-teman. Dan kita masuk stasiun Jember di jalur 3 ya. Setelah 13 jam perjalanan, akhirnya kita tiba juga di stasiun Jember. Terima kasih ekonomi 8 K32427. Ini produknya baik nih, AC-nya dingin terus. Sini aja.
Dan ini adalah kedatangan pertama kalinya Stainless New Generation di Daop 9. Ya, terima kasih. Sukses sampai Jember. Sukses sampai Jember. Terima kasih Mas Dimas. Sukses Jember. Ya, aku jengkok tapi. Yo, oke. Fotbar. Ini sekalian kita rekam kedatangan kereta api Probowangi dari stasiun Ketapang, tujuan stasiun Surabaya Kupang. Oke, sekarang perjalananku sudah sampai di stasiun Jember dan itulah perjalananku naik kereta api Logawa full trip dari Purwokerto ke Jember selama kurang lebih 13 jam bersama ekonomi New Generation. Dan oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Semoga trip yang aku buat bisa buat rekomendasi untuk kalian jika naik kereta api Logawa, baik itu full trip atau hanya setengah rute saja. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.